Di dalam kitab Wahyul Qalam diceritakan cerita zaman dulu. Cerita ada seorang yang namanya Abu Sayyad. Dia sempat bangkrut, sudah nggak punya apa-apa. Istrinya menangis, anaknya menangis di rumah. Dia seorang nelayan. Akhirnya dia berangkat ke seorang guru. Dia ngomong sama gurunya, aku punya masalah secara ekonomi, ini keluargaku sudah nangis-nangis. Apa oke, kata gurunya. Gurunya sholat 2 rakaat, minta sama Allah, kemudian berangkat ke pantai. Coba engkau lemparkan jaring jalam. Dia lemparkan jalan supaya dapat ikan besar. Dijual ke pasar. Kemudian dia belikan roti. Kalau bicara dulu jamaah, makanan itu masya Allah nikmat yang sangat besar. Dia beli roti 2, yang satu isinya madu, yang satu isinya keju. Dia bawa, dia datang ke gurunya. Guruku, engkau ambil salah satunya. Kata gurunya, enggak. Gurunya mengatakan, kalau kita minta untuk diri kita sendiri mungkin enggak keluar, itu tadi ikan. Itu rezekimu, kata dia. Dia bawa pulang jamaah 2 roti ini. Di tengah jalan ada seorang perempuan bersama anak mengemis. Ngelihat orang ini bawa roti, didatengin. Dia minta dengan tangisan anak perempuan ini. Kesian orang ini. Dia ingat sama istri sama anaknya di rumah. Dia kasihkan roti itu dua-duanya. Lalu anak itu tersenyum jamaah. Senang dia makan dengan lahapnya. Yang Abu Sayyad pusing, nggak berani pulang ke rumah. Dia akhirnya berangkat ke pasar. Mungkin ada yang bisa dia kerjakan, berusaha. Ketika dia jalan di pasar, tahu-tahu ada yang manggil-manggil. Man yadulluni ala Abi Sayyad. Siapa yang ngasih tahu aku Abu Sayyad, katanya. Abu Sayyad, kata dia. Kata orang aneh pasti, itu yang jalan tuh, kata dia. Dipanggil lah Abu Sayyad, kata dia. Ada apa engkau, kata dia. Dia cerita, aku punya utang sama bapak 30.000 dirham. Masya Allah, 30.000 dirham itu kira-kira 3.000 dinar. Dia bisa buat beli kambing 3.000 ekor. Kalau antum nggak kebayang tuh ya, 3.000 ekor kambing. Dikasih duitnya, dia ahli waris bapaknya sudah, dia terima duit itu, masya Allah, hidupnya makmur jemaah. Dia suka rajin sodakoh, sekali sodakoh 1.000 dirham dia jadi orang kaya Abu Sayyid. Subhanallah, tahu-tahu dia cerita, aku tertidur mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Dipanggil Abu Sayyid, hadiri penimbangan amalan. Karena nanti akan ditimbang amalan tadi. Ketika ditimbang amalannya, timbangan pada hari kiamat itu jamaah ada 2 daunnya. Satu timbangan kebaikan, satu isinya dosa-dosa. Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang baik. Ketika ditimbang itu lebih berat dosa-dosanya Abu Sayyid. Ketika dia seperti itu, protes Abu Sayyid, "Aina shadaqati?" Mana sedekah-sedekahku, kata dia. Kan dia orang kaya-kaya yang rajin sedekah jemaah. Oh iya, sedekahmu, datangkan sedekahnya. Datangkan 1.000 dirham, taruh di sana seperti kapas jemaah. Ditaruh, nggak bergerak jemaah. Datangkan 1.000 dirham. Kenapa? Di setiap dirham-dirham yang dia sedekahkan, fihi syahwatun nafas, ada syahwat nafs. Syahwat kepingin sedekah, aku kepingin sedekah, aku senang sedekah, aku suka membantu orang lain. Aina Allah? Kalau engkau sedekah hanya untuk kesenangan, bukan lillahi ta'ala. Ketika melihat itu Abu Sayyid lemas jemaah. Lalu dikatakan, innaka la tudzlamul yaum. Kau enggak akan dizalimi hari ini. Kata dia, masih ada amalanmu, kata dia. Apalagi, kata dia? Ada 2 roti, kata dia. Kata Abu Sayyid, 1.000 dirham aja enggak ada. Beratnya apa artinya 2 roti itu? Ditaruh roti itu jemaah. Itu timbangan jadi sama jemaah. Dia lihat, ya Allah, kata dia. Bayangkan, sedekah yang sedikit, tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala, yang enggak ada syahwatun nafs sama sekali di situ, jadi berat. Kemudian dia mulai optimis Abu Sayyid ini. Dan ada satu lagi amalan, senyuman perempuan, anak perempuan itu ketika engkau kasih roti. Tahu jemaah, di antara amalan yang paling dicintai Allah,
sururun tudkhiluhu ila muslim. Amalan yang paling cinta Allah itu kegembiraan yang kau transfer kepada hati seorang muslim. Jadi senyumnya anak perempuan ini timbang. Ketika ditimbang jumplang itu jemaah. Berat amalan itu jemaah. Maka ketika beramal tolong sering kita bermuhasabah. Jangan sampai amal soleh kita ternyata nggak ada bobotnya pada hari kiamat.